wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam fasal tentang bersahabat, berteman, kitabu adabis suhbah. Fasal fi bayani as-sifatil masyrutah fi man takhtaru suhbatahu. Fasal tentang keterangan sifat-sifat seperti syarat fi man takhtaru suhbatahu, syarat-syarat sekutu badan yang orang kita pilih sebagai sahabat. Fi man takhtaru suhbatahu. Rawaina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu al mar'u ala dini khalilihi, menurut agama teman karibnya. Masa menurut kebiasaan, tradisi, perilaku kan teman iPhone. Seseorang itu orang kantor biasanya norok perilaku keberadaan kenapa kebiasaan teman karibnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah satu di antara kalian falyandur memperhatikan kudu ngabas man yukhalil ben siapa sahabat, berteman dengan siapa dia, perhatikan. Wa'lam annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahadin. Ketahuilah cek saungkuna bani sepet orang kak dintoh kotu ketih teman kita. Jadi berapa? Bagus kanggo jadikan teman baik, tidak semuanya. Tidak setiap orang. Wala budda an yatamayyazal mashubu bi sifatin wa khisalin yurawwabu bisababiha fi suhbatihi. Tapi hendaklah seseorang yang akan kita jadikan sahabat harus punya keistimewaan, yatamayyaz bi sifatin wa khisalin, dengan sifat-sifat yurawwabu bisababiha fi suhbati. Saya kadima kaleban sifat-sifat tersebut kadin toh bisa biti sebab menyenangkan kita untuk dia jadikan sahabat. Wa tushtaratu tilkal khisalu bihasabil fawaidil matlubah minas suhbah. Dan biasanya sifat-sifat tersebut itu jadi syarat. Sifat-sifat si fokus kadin toh tergantung bihasabil fawaid al matlubah, tergantung kenapa faedah dari sifat kadin toh yang kita cari. Minas suhbah, dari persahabatan. Wahiyah, nah faedah-faedah diantaranya imma dunyawiyatun, biasanya kan toh faedah bersifat dunyawiyah, sifat dunyawi kun urusan dunia. Kal intifa'i bil mali wal jah, pada orang yang saya bersahabat pun pola natunya berapa? Karena ingin mendapat manfaat dari harta dan kedudukan, al jah. Jadi bersahabat pun gara-gara kadin toh kentoh sifatnya pun dunyawiyah. Pada sekun wa au bi mujarradil istinas bil musyahadah wal muhawarah. Pada kun berteman hanya sekedar berteman. Kun polan seneng, kun polan benih urusan harta, benih urusan dunia kan, hanya ingin bersenang-senang saja kan dia. Al muhawarah, bersahabat. Al muhawarah kan toh dia sekedar berbicara, berbincang. Nah, walaisa dzalika waradana, dan itu bukan maksud kita, ya pun Imam Al-Ghazali. Wa imma diniyah, pada faidahnya contoh diniyah, bersifat agama.
Nah, itu jelas. Tapi macam-macam juga kan itu. Nah, kan itu terus setelah memberi beberapa contoh di antaranya wa tajtami'u fiha awradun mukhtalifah. Banyak kan itu tujuan-tujuan selain dari berangkat dari duniawiyah, dari diniyah kan itu. Minha di antaranya al-istifadatu bil ilmi wal amal. Ketika kita bersahabat, kita mengambil faedah dari sahabat kita. Kenapa? Karena ilmu. Ingin mendapat faedah ilmu. Wal amal, atau faedah dari amalan dia. Contoh faedah ilmiah wa amaliyah. Terus minha al-istifadah minal jahih. Kenapa disebut lagi kan? Bahwa disebut istifadah hanya gara-gara kedudukan dia. Wa minha al-istifadah minal mali lil iktifa'i bihi. Bahwa kun orang yang seakan di antaranya ngalak faedah karena ingin mendapatkan harta dari dia. Kulang ngarep harta ngarep pemberiannya dia. Wa minha al-istifadah fil muhimmat fatakunu uddatan fil masaib wa quwwatan fil ahwal. Pada orang saya berteman dengan lain karena minta pertolongan dari teman itu dalam hal-hal menabi pada hal-hal segenting al-muhimmat. Maksudnya mungkin pada hal-hal yang membutuhkan sesuatu. Ini karena para ada ben segala keadaan toh. Menabi pada musibah buruh. Kancan toh dimanfaatkan. Gitu. Fatakunu uddatan fil masaib. Sebagai persiapan uddah dalam kita menghadapi musibah-musibah. Wa minha bada di antaranya boleh di antara faedah berteman kalian toh intidharus syafa'ah fil akhirah. Nah, kan itu saya kan berteman dengan orang lain karena mengharapkan syafaat darinya kelak di akhirat. Contoh ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Kama qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, istakthiru minal ikhwan. Pabanya abuan nyari cakancah. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Karena setiap orang mukmin kadin toh punya syafaat kakancah selain. Ganto dalil banyak kata para Rabu masalah pemberian syafaat. Karena di antara pemberi syafaat kelak lastarenah para anbiya, para rasul, kadin toh setiap orang mukmin diberi hak untuk memberi syafaat kepada temannya di akhirat. Diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirat bertanya di antara dia berhadis sahih, ya Allah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita ya Allah, benar orang mukmin kan toh, sesoleh. Mereka sholat bersama kita, mereka berpuasa bersama kita, mereka haji bersama kita. Akhirnya diberi syafaat Allah, memberi izin kepada mereka, angkat mereka dari api neraka. Kan toh. Itu hadis sahih. Sampai lestari satu aja nah. Saya terakhir akhirnya hak prerogatif Allah contoh Allah yang mengangkat orang yang terakhir diangkat dari api neraka untuk masuk ke surga, dikeluarkan dari api neraka masuk ke surga. Contoh terakhir pun buruk kan pasti penduduk surga abadal abidin tetap surga khalidina fiha, penduduk neraka tidak boleh apun saya masuk lagi ke surga boleh. Contoh terakhir hak Allah kan terakhir kan akhirah terus mereka tetap dalam siksa yang abadi, sementara orang-orang surga yang di surga dalam keabadian kenikmatan yang abadi, penduduk neraka dalam kesengsaraan yang abadi. Kak Dinto ini sampai setong riwayat hadis sahih Allah SWT berupa domba, kematian kan itu berupa domba yang disembelih. Nah disembelih kan akhir terus Allah berkata, Allah berfirman, nah wahai penduduk surga abadi bagi kalian tidak ada lagi kematian, wahai penduduk neraka abadi sengsara atas kalian tidak ada lagi kematian. Maksudnya apa? Kentok mana apa? Abadi terus. Nah abadi terus. Para muslimuljah kita lanjutkan. Wafil jumlah secara umum fayambaghi an yakuna fi man tu'athir suhbatuhu khamsu khisalin. Secara umum sepantasnya nah bagi seseorang yang
persahabatannya itu memberi bekas, memberi manfaat maksudnya pon. Qotubadah lema sifat. Yang pertama, an yakuna akilan. Nah, contoh kotuh berakal. Dalam al-Qur'an itu bani lawan majnun ini. Akil kan biar majnun kan. Maksudnya kata orang yang berakal, orang yang ngerti. An yakuna akilan. Makanya kata sebutaki fahuwa ra'sul mal. Akal kak dinto sebagai modal utama yang ada pada sahabat kita. Wala khaira fi suhbatil ahmaq. Tak ada kebagusan sama sekali orang yang seakan cah bang orang sepuduk sedungu. Benar orang segila, mun segila jelas ampun. Pada bentak di akal orang gila kan, makanya diangkat dari orang gila kan pena catatan malaikat. Kenapa? Mak tak oleh bersahabat dengan orang yang dungu yang bodoh, al-ahmaq, li'annahu yuridu an yanfa'ak fayadurra. Orang yang dungu itu hanya ingin manfaat darimu, tapi dia membahayakan kamu. Wa na'ni bil akil, yang dimaksud, yang kita maksudkan dengan orang yang berakal, alladzi yafhamul umurah ala ma hiya alaihi. Orang-orang yang memahami perkara-perkara itu dengan dirinya tuh sesuai dengan apa tuntutan dari perkara itu. Kata orang yang berakal dia pun. Imma binafsihi, dia mungkin tahu dengan dirinya sendiri, wa imma an yakuna bihaitsu ufhima fahima. Atau orang yang berakal itu mungkin ada suatu kesalahan tak ngerti semuanya, tapi ketika dia diberi pengertian, idza ufhima, diberi pengertian, fahima, dia langsung mengerti. Itulah orang yang berakal. Terus yang nomor 2, an yakuna hasanal khuluqi, qad bagus ahlakah, fala buddah minhu, itu harus pasti harus. Id rubba akilin yaghlibuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Bada orang yang berakal, tapi dia dikalahkan oleh sifat amarah. Berakal dia, tapi tidak punya akhlak yang mulia. Yaghlibuhu ghadabun, kata sebagai contoh saja, dia dikalahkan oleh rasa amarahnya. Au syahwatun, kala bersyahwatah, fayuti'u hawahu, terus dia mengikuti hawa nafsunya, fala khaira fi suhbatihi, maka tidak bagus untuk dijadikan sahabat. Syarat nomor 3, an yakuna ghaira fasiqin. Sahabat kita bukan orang yang melakukan kefasikan. Ghaira fasiq, fa innahu la yakhafullaha, karena orang yang fasik atau tak takok ke Allah. Nah, orang yang ngelakuin maksiat banyak kalau ini dosa, biasanya tak takok ada Allah. Wa man la yakhafullaha ta'ala la tu'man ghalatuhu wa la yuthaqu bihi. Orang-orang yang tak takok ke Allah, tak bisa kapar cajah, la yuthaqu bihi wa la tu'man ghalatuhu, dan tidak aman dari kecelakaan dia, dari bahayanya dia. Contoh saya nomor 3. Nomor 4, an yakuna ghaira fasiqin, wa an yakuna ghaira mubtadiin. Teman yang kita jadikan sahabat bani orang yang saya banyak ngelakoni bid'ah dalam agama. Bid'ah apa sampai diharamkan, sampai dikafirkan. Contohnya Nabi orang contoh penyembah kuburan, tak minta ke kuburan, di antaranya ini contoh sebagai contoh, jangan jadikan teman. Nah, fayukhafu min suhbatihi bisirayati bid'atihi, kobater, dikhawatirkan dengan berteman dengan dia, bisirayati bid'ati, takok kenapa sirayah kadinto menabi penyakit menular. Nah, bid'ahnya menusirayati bid'ati. Terus saya nomor 5, an la yakuna harison alad dunia. Orang yang kita temani kentoh tak tamak dek katunya. Kentoh ada beberapa contoh
dari Imam Ghazali. Beberapa orang kata dicontohkan, tentu nyebut contoh setong saus. Jadi benda orang yang andi kancah, ampun tak mikir itunya saya kandi ampun. Pokoknya sakancan kan biasa ampun. Mengambil temannya pun oleh maridohu ini, ngerti makin melarat kan. Kayak itu pada contoh wa yurwa anna Fathan al-Mausili, pada orang yang sama al-Fath al-Mausili dari Mausil, dari Damaskus, Syria mungkin. Ja'a ila sadiqin lahu yuqalu lahu, andi kancah si anyama Isa At-Tammar. Andi kancah Isa At-Tammar. Isa At-Tammar kan kancah si bagus engki. Kan to banyak dunyana andi dunyana. Falam yajidhu fil manzil. Dapat dak compon tak tapangki sareng Isa At-Tammar. Yang pun akrab ci akrab pun. Akhirah Fatah al-Mausili kan itu ngolok pembantunya khadimah, seorang budak. Akhriji li kisah akhi, pakal luar beda kisah akhi, kis kan itu beda. Mana kis dalam orang Arab mungkin kis kan itu kis nilon kan itu kersek, kisah akhi, kis kantong, pokoknya kantong kisah akhi. Pakal luar, fa akhrajatuh, pakal luar ben khadim ben budak bini kan itu. Fa akhadha minhu dirhamaini. Lah Fat al-Mausili kan ngalak, padahal Isa At-Tammar kan to tada di compon. Tapi dari akrab pun karena pun tahu cek tak ada masalah ngalak du dirham dari kantong Kak Dinto. Wa jaa Isa ila manzilihi. Isa At-Tammar dapat pas dapat ada compoan. Nah, fa akhbaratul jariyatu bidzalik. Acara eta pas. Syekh Khadimah sebini kan toh, budak sebini kan acara eta. Cok beda Fath al-Mausili datang ke comboan minta kantong pas ngalak du dirham. Nah, napa de Buna Isa At-Tammar? Perhatikan baik-baik. Faqala in kunti shadiqatan. Lamun beun lakar cucur, tepak beun. Fa anti hurratun, maka beun bebas merdeka. Nah, terus diperhatikan oleh Isa At-Tammar, fa nadhara fa idza hiya qad sadaqat fa utiqat. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh budak bini Kak Dintoh, bahwasanya Fath al-Mausili mundut kenapa du dirham jadi kes Kak Dintoh dan dia dibebaskan jadi merdeka. Wallahu ta'ala alam kata dari saking akrabah Fath al-Mausili sareng kancana Isa At-Tammar, ben Isa tak memperhatikan hal Kak Dintoh karena dia itu tidak tamak dek katunya. Nah, kata manabi oli marido, manabi mangken, mati urusan urusan cem tak ngabelai pabeli apa boleh, jadi urusan raja mungkin. Kento dimin, segala tentu kan. Kento para Rabu, mungkin kan kento dimin kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ke fasal-fasal berikut epon, di antaranya fi bayani ma 'alal insan li akhihi minal huquq. Apa kewajiban seseorang terhadap saudaranya, hak-hak yang harus dia penuhi. Fi bayani ma 'alal insan li akhihi minal huquq. Untuk ada berapa hak? Untuk kita lanjutkan yang akan datang. Sekarang toh kajian kita pagi hari ini motor sekalangkong, mohon maaf. Yang kita akhiri majelis kali itu kalaban kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.